Wa asirru qawlakum aw jharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir walladzi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw jharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaq dzalika wa huwal latiful khabir. Hafalnya lagi ya? Ya. Dari kemarin kamu hafalinnya ini terus, nanti ditingkatkan lagi ya. Mencoba. Tapi kenapa tetap sulit? Ya Allah, apakah dosa ini terlalu banyak? Atau hamba bukan orang yang kau pilih sebagai penghafal Al-Quran? Mengapa kau sulitkan jika kau haruskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya
kita masih bisa berkumpul di kedua kampung. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita curang limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Balik lagi di channel YouTube-nya SMP Inovatif Al-Ibda. Apa kabar calon santri Al-Ibda? Nah, agar lebih afdol, jadi kita kenalan dulu ya sama narasumber kita. Itu ada Bu Nia. Mungkin Bu Nia bisa memperkenalkan ke calon-calon santri, ke santri atau ke alumni, pokoknya semua yang nonton channel YouTube-nya SMP Inovatif Al-Ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dewi atas waktu dan kesempatannya. Salam ta'aruf untuk semuanya, terutama untuk santri SMP Inovatif Al-Ibda kelas 7. Ahlan wa sahlan juga ya untuk santri kelas 7, 8, dan 9. Salam ta'aruf buat semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Nia. Ya, panggilnya Ibu aja, jangan teteh ya. Kalau Teh Nia itu serasa kampanye bupati ya. Ini Ibu aja. Ya, itu saja mungkin Bu Dewi. Ta'arufnya nanti insya Allah ya, ketika tatap muka kita akan lebih sering berinteraksi dan bisa lebih kenal lagi nanti ya. Terima kasih Bu Nia sudah memperkenalkan dirinya ya, karena mungkin ada pepatah juga, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau misalnya yang nonton YouTube channel ini nih nggak tahu sama Bu Nia berarti nggak sayang. Bukan tak kenal maka tak aruf. Oh iya, iya betul. Nah jadi ingat-ingat ya namanya Ibu ini, narasumber kali ini itu guru paling hits di Al-Ibda. Bu Nia namanya. Nah beliau ini mengajar pelajaran IPA dan AKM juga ya Bu ya. Iya. Nah, oke, nih gini ya Bu ya. Kalau sekarang ini kan semua pelajar itu pasti belajar di rumah atau belajar jarak jauh gitu. Nih banyak nih orang-orang yang ngeluh, siswanya, orang tuanya, mungkin gurunya juga sebagian ya, mengeluh bahwa bete, kuota, ini itu gitu kan ya. Nih, mungkin Bu Nia punya tips agar pembelajaran jarak jauh ini bisa dilaksanakan dengan efektif. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ini ada beberapa tips yang akan kita share ya. Betul yang seperti kita yang ketahui bahwa pembelajaran saat ini adalah pembelajaran daring atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, apa saja tipsnya? Yang pertama adalah kelola waktu dengan baik ya. Jadi siswa harus bisa mengelola waktu dengan baik antara menunaikan kewajibannya ya untuk melaksanakan jadwal yang di-share dari sekolah dengan kegiatan di rumah. Yang kedua harus fokus dan komitmen ya, itu mungkin waktu ya, dengan waktu gitu. Nih kalau misalnya tadi kan waktu dengan baik, kadang kan kalau di rumah ya Bu ya, itu tuh kadang kita tuh nggak tahu waktu gitu, anak tuh nggak tahu waktu, waktunya tidur jadi nggak tidur, waktunya belajar jadi baca novel gitu kan, karena mungkin terbiasa dengan rumah itu adalah tempat ternyaman untuk istirahat dan bersenang-senang gitu kan. Tapi sekarang itu harus belajar, kira-kira masih boleh main nggak sih atau melaksanakan hobi-hobinya gitu? Iya. Hampir berapa ya, 3 bulan atau 4 bulan ya, kita kemarin sudah PJJ juga gitu ya, disambung dengan libur, bahan terus ya, main HP terus gitu. Tapi untuk sekarang sudah masuk tahun pelajaran, kalian masih tetap boleh menyalurkan hobi kalian, entah itu tadi baca novel ya, atau apa ya, olahraga, bersepeda, ataupun misalnya masak gitu ya. Boleh, silahkan kalian lakukan, tapi itu di jam-jam senggang, jam istirahat ya. Nanti mungkin dari pihak sekolah akan di-share jadwal PJJ-nya jam berapa. Nah ketika jadwal itu kalian tetap harus fokus. Insya Allah nanti kegiatan KBM-nya mulai pukul 7 sampai pukul 2 ya. Tahapan pembelajarannya yang pertama nanti guru kan akan menjelaskan dulu materi ya, menjelaskan materi, kemudian interaktif, tanya jawab, kemudian mengerjakan tugas, men-share tugas ke kalian. Kalau kalian gesit, gercep gitu ya ngerjain tugasnya, nah di sela-sela pergantian jam itu kalian boleh refresh sejenak, istirahat sejenak. Jadi masih boleh melakukan kegiatan hobi kalian gitu ya. Ya, jadi
meskipun sedang melaksanakan kegiatan belajar itu ada istirahatnya juga ya Bu Nia, pasti ya? nggak boleh belajar berlebihan, ya. Jangan sampai belajar seharian 24 jamnya. Mungkin setelah kegiatan itu terselesai bisa kita beraktivitas seperti biasa ya Bu Nia. Yang penting apa? Fokus gitu Fokus kan ya. dan Bisa komitmen. memanage waktu dengan baik antara belajar dan waktu senggang itu. Oke. Mungkin ada lagi Bu Nia? Ya, yang kedua adalah cari tempat yang nyaman gitu ya. Di rumah itu cari spot yang nyaman gitu ya ketika kalian mau nyimak materi dari guru atau mau mengerjakan tugas ya. Contoh bisa di meja belajar. Silakan kalian tata meja belajarnya, bersihkan meja belajarnya, atur posisinya nih, mau pakai laptop atau smartphone, terus tuh buku-bukunya ditaruhnya di sebelah mana ya. Jadi cari spot yang nyaman, yang nggak berisik gitu ya. Jadi kalian bisa fokus. Ya, itu yang kedua. Kadang kita itu kalau di rumah, kalau misalnya apa gitu ya, kalau kita belajar di tempat tidur, bawaannya pengen tidur. Kalau kita belajar di tempat nonton TV, bawaannya pengen nonton. Gitu ya. Jadi buatlah spot untuk belajar senyaman mungkin gitu ya di rumah kalian masing-masing agar kitanya lebih fokus gitu. Jadi buat itu belajar gitu kan ya Bu. Mungkin ada lagi. Yang ketiga itu adalah jelas ya, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Ya. Apa aja tuh yang dibutuhkan? Pertama jelas buku mata pelajaran. Ada buku paket, ada buku tulis, ya, smartphone juga, laptop juga, jaringan internet juga ya, dan juga nanti khawatir kalian diminta membuat produk pembelajaran, jangan lupa siapkan alat dan bahannya, ya. Jadi karena gini Bu Dewi, tahun ini kan kita menerapkan kurikulum 13 kan, ya, dari tahun kemarin sebetulnya ya. Kalau kurikulum ini kan nggak hanya dituntut ulangan formatif, kemampuan kognitif saja gitu ya, tapi keterampilan juga. Jadi siswa dituntut untuk membuat produk ya. Project juga ya. Project juga. Jadi nanti siapkan alat bahannya sesuai dengan arahan guru ya. Itu yang ketiga. Jadi jangan lupa ya, kalian harus mempersiapkan perlengkapannya untuk pembelajaran jarak jauh. Karena kan kita itu efektifnya itu mulai minggu depan ya, dan minggu sekarang itu adanya simulasi pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian harus persiapkan sedini mungkin perlengkapannya agar nanti nggak keteteran juga ya Bu. Nanti kita kasih informasi ya berupa silabus mingguan ya. Ada lagi Bu? Yang keempat, komunikasi dengan mengajar dan teman ya. Jadi ingat, silahkan kalian jalin komunikasi dengan pengajar. Silahkan save nomor pengajarnya. Kalau memang ada materi nih masih bingung nih, masih belum ngerti, jangan ragu-ragu untuk ngechat, untuk nanya gitu ya. Ada tugas yang belum ngerti cara ngerjainnya, silahkan konsultasikan. Tapi ingat nih Bu Del ya, ini komunikasi kan antara siswa dengan guru, jelas harus menerapkan adab ya. Kalau ngechat misalnya awali dengan salam, bahasa yang santun ya. Kemarin sempat live IG juga kan ya. Nah pembukaan Ibu lihat sih masih ada beberapa ya bahasanya yang kurang santun gitu ya. Tolong itu adab antara siswa dan guru juga tetap diterapkan ya. Terus boleh juga komunikasi dengan teman. Kalau dengan teman kan mungkin udah ada ya di grup kelas ya. Nanya-nanya aja gitu ya. Di intinya di pelajaran jarak jauh ini harus menjalin komunikasi yang baik ya Bu ya. Jadi kalau misalnya nggak ngerti nih, adik-adik atau anak-anak nggak ngerti, kalian jangan malu untuk bertanya ke temennya gitu kan. Apalagi siswa baru mungkin ya, belum pada kenal, belum ada ta'aruf langsung gitu kan. Jadi agak malu-malu, jadi jangan malu. Kemudian ke gurunya masing-masing pun kalau misalnya ada yang tidak mengerti atau ada masalah apapun boleh disampaikan gitu kan ya ke gurunya masing-masing. Yang penting itu harus dengan adabnya juga. Betul, terapkan adabnya ya. Yang terakhir, yang kelima adalah jangan lupa cek tugas sekolah. Jadi ketika ada share tugas, silakan kalian catat di smartphone ataupun di buku catatan ya. Terus secara rutin nih, misalnya KBM beres jam 2, silakan kalian cek kembali chatnya gitu ya, atau tadi di share tugas di apa. Khawatir ada mata pelajaran yang tugasnya terlewat gitu ya.
Itu mungkin ada 5 tips tadi ya. Tapi tetap nih mau nanya ya dari saya, mungkin teman-teman di rumah atau anak-anak di rumah pun ingin gitu kan ya menyampaikan pertanyaan. Apabila nih kita kan nggak tahu ya, ada kendala misalnya ada nenek sakit misalnya harus keluar kota dan mungkin tidak mengerjakan tugasnya telat atau bagaimana, kira-kira bagaimana sih solusinya? Ini evaluasi juga dari pembelajaran jarak jauh yang kemarin ya, sebelum Ramadan. Ada yang ngerjain tugasnya tuh telat gitu karena keluar kota. Sebenarnya kalau memang alasannya syar'i keluar kota, kayak tadi misalnya ya jenguk keluarga yang sakit, boleh-boleh saja gitu ya, asalkan tadi tetap perangkatnya dibawa, HP, buku, paket, buku tulis tetap dibawa. Jadi di perjalanan mungkin bisa ya sambil menyimak, sambil mengerjakan. Dan juga komunikasi ya Bu, dari bersama guru mata pelajarannya masing-masing. Oke, mungkin itu penjelasan dari Bu Nia, tips-tipsnya, yaitu ada 5 poin. 5 poin. Yang pertama itu adalah waktu dengan baik, maksimalkan waktu dengan baik. Kemudian buatlah spot belajar yang nyaman. Kemudian persiapkan perlengkapan belajarnya. Kemudian komunikasi, jangan lupa. Dan yang terakhir adalah cek semua tugas yang telah dikerjakan. Direview lagi ya Bu Dewi ya. Tadi tips agar belajar efektif selama pandemi ini. Yang pertama adalah kelola waktu dengan baik Yang kedua, siapkan tempat yang nyaman. Cari spot yang ternyaman di rumah kalian agar fokus ya. Yang ketiga adalah siapkan perangkat pembelajaran dari buku, HP, dan perangkat yang lainnya. Yang keempat, jalin komunikasi dengan baik dengan pengajar maupun dengan teman. Yang kelima, cek tugas-tugas sekolahnya setiap hari ya. Itu mungkin 5 tips agar belajar efektif. Ya itulah 5 tips agar belajar di rumah. Terus aja. Jawab. Ya itulah 5 tips. terus. Besoknya dikat lah. Ya itulah 5 tips cara efektif untuk pembelajaran jarak jauh ya, yang telah disampaikan oleh narasumber kita Bu Nia yang paling hits tadi juga di Alinda. Sebentar Bu Dewi, mungkin ada yang terlupa apa tuh? Karena ini kan bukan hanya untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 juga. Silahkan simak karena bagian dari pembelajaran minggu ini. Nah, silakan juga kalian nanti kalau udah nonton ya, absen ya, komen di absen nama dan kelas untuk kelas 7, 8 dan 9. Dan ada sedikit tugas ya. Ada tugas. Nih, apa ya? Simak baik-baik ya anak-anak. Tugasnya tadi udah disampaikan ya 5 tips tadi. Silakan kalian bikin resume boleh dalam bentuk boleh mind map gitu, main map boleh ya ditambah gambar-gambar ya, atau dalam bentuk quotes ya. Nanti boleh silahkan di posting ya di IG ya. Oke. Jadi katanya tugasnya itu kalian membuat ringkasan sekreatif mungkin, boleh itu mind map, boleh itu caption atau quotes gitu kan ya, pokoknya didesain sekreatif mungkin. Dan jangan lupa di-upload ke Instagramnya SMP Inovatif Al-Ibda, dan jangan lupa tag ke akun Instagram. Begitu Bu Nia. Iya. Ya, mungkin waktunya sudah habis Bu Nia. Terima kasih banyak atas ilmunya, atas tipsnya ya. Mudah-mudahan kita semua yang menonton ini bisa mengaplikasikannya di pembelajaran ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hari ini sekian talk show kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.